Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan semangat dan juga tetap sehat. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 5 menumbuhkan sikap menghargai jasa pahlawan, subtema 3 sikap kepahlawanan, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan belajar tentang menuliskan informasi dengan menggunakan tabel Know What. Teknik KW atau Know What. Know artinya apa yang telah diketahui atau pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pembaca sebelum membaca suatu bacaan. Seperti ketika melihat gambar pahlawan yang sudah diketahui namanya. Lalu What. What itu merupakan apa yang ingin diketahui oleh seorang pembaca sebelum membaca suatu bacaan. Seperti kita hanya mengetahui nama pahlawan, lalu kita ingin mengetahui informasi lainnya. Nah, dengan melalui teknik KW, kita dapat melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, mengaitkan atau menghubungkan pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca dengan bacaan yang dibaca. Yang kedua, menentukan apa yang ingin diperoleh seorang pembaca terhadap kegiatan membaca yang ia lakukan. Yang ketiga, menentukan bahan atau informasi apa lagi yang diperoleh terkait dengan kegiatan membaca yang selanjutnya dilakukan. Contoh menulis informasi berdasarkan gambar pada tabel. Tokoh nasionalnya adalah seperti gambar berikut. Nah, informasi yang kita dapatkan yaitu Pangeran Diponegoro merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Yang kedua, Pangeran Diponegoro berjuang dengan gigih saat melawan Belanda. Menuliskan informasi dari teks, kita bisa melakukan 3 cara berikut ini. Yang pertama, menemukan ide pokok dari teks. Yang kedua, pokok-pokok suatu bacaan dapat ditentukan berdasarkan kalimat utama. Yang ketiga, mencatat kalimat utama dari setiap paragraf menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Manfaat kegiatan membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks yaitu memastikan apakah informasi yang kita ketahui sebelumnya sudah benar atau belum. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang sesuatu. Contoh membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Di sini ada tabel yang terdiri dari informasi awal yang sudah diketahui tentang Hari Pahlawan dan informasi yang diketahui tentang Hari Pahlawan setelah membaca teks. Adapun isi dari informasi awal yang sudah diketahui tentang Hari Pahlawan yaitu yang pertama, Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November. Yang kedua, Hari Pahlawan merupakan hari besar nasional. Ketiga, peristiwa yang terjadi pada saat itu yaitu pertempuran melawan penjajah Belanda. Dan informasi yang diketahui tentang Hari Pahlawan setelah membaca teks yang pertama yaitu 1. Bung Tomo merupakan salah satu pahlawan nasional. Yang kedua, Bung Tomo dan rakyat Surabaya menentang kembalinya Belanda. Yang ketiga, Bung Tomo membakar semangat juang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Yang keempat, Bung Tomo melakukan perlawanan yang dikenal dengan sebutan Pertempuran 10 November 1945. Dan yang kelima, Bung Tomo mengorbankan harga diri demi tanah air dan bangsa. Menyampaikan informasi berdasarkan teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan teks yang berdasarkan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Nah, untuk menemukan informasi sebuah bacaan, lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, tulislah ide pokok setiap paragrafnya. Dan yang ketiga, carilah hal-hal yang penting dari ide pokok. Oke anak-anak, sekarang tugas kamu hari ini buka buku paket kamu halaman 129, bagian ayo berlatih nomor 1 sampai 6. Jawablah pertanyaan tersebut dan ayo berdiskusi nomor 1 sampai 3. Kerjakan di buku tulismu ya, dan jangan lupa jika sudah selesai kirimkan hasilnya ke Google Classroom. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini sudah selesai kita laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya karena sudah menonton video pembelajaran ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kehilafan yang tidak sengaja dilakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.